Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Harari, NPM 5019173 dari kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai elemen kurikulum 2013. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, dan yang kedua standar isi atau SI. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penyusunan SKL dilakukan melalui tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, pengkajian dokumen, yang kedua, diskusi-diskusi internal maupun eksternal, yang ketiga, penyusupan draft SKL atau standar kompetensi lulusan, yang keempat, validasi, yang kelima, uji publik, dan yang keenam, pelaporan. Fungsi pertama, SKL atau standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dan fungsi yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, SKL atau standar kompetensi lulusan pada pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ada 3 ruang lingkup standar kompetensi lulusan, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yang kedua, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, dan yang ketiga, standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Isi adalah ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ditetapkan oleh Kemendiknas nomor 22 tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 mengatakan kurikulum terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan. Yang kedua, peserta didik dan lingkungannya. Yang ketiga, beragam dan terpadu. Yang keempat, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kelima, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Dan yang kedelapan, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Beban belajar adalah waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan, serta kemampuan lainnya
dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.